warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai perilaku organisasi dalam ranah Human Resource Management. Dalam implementasinya, budaya organisasi memiliki hubungan yang erat dengan teori dasar manajemen sumber daya manusia dan pengembangannya secara makro berhubungan dengan teori organisasi dan budaya organisasi. Sebelum kita masuk tentang definisi perilaku organisasi, kita perlu describe what managers do. Karena perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh manajer sebagai leader, organisasi, institusi, atau perusahaan. Manager is individual who achieve goals through other people. Aktivitas manajerialnya diantaranya adalah membuat keputusan, memetakan sumber daya, sarana dan prasarana, memberikan arahan kepada staf atau pekerja atau anggotanya untuk tujuan perusahaan, institusi, atau lembaga atau organisasi. Ruang lingkup para manajer ada dalam sebuah organisasi, baik formal maupun tidak formal, di mana organisasi adalah satuan unit yang secara sadar melakukan tindakan koordinasi secara berkesinambungan untuk meraih tujuan tertentu. Sedangkan fungsi dari manajemen sendiri adalah planning, organizationing, controlling, leading yang akan kita kupas satu persatu. Planning merupakan langkah yang paling awal dalam menjalankan organisasi dan bahkan bisa berpengaruh total bagi perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan fungsi yang lainnya adalah fungsi-fungsi yang mengikuti planning, sehingga langkah di awal ini sangat membutuhkan konsep dan pemikiran yang sangat matang. Dengan batasan-batasan mengapa, apa yang ingin dicapai, siapa yang mengeksekusi, dan di mana serta kapan harus dieksekusi. Semuanya harus bisa terjawab secara matang di fungsi manajemen planning. Baiklah, tadi sudah kita jelaskan mengenai planning. Selanjutnya adalah organization. Di sini merupakan social unit yang menghubungkan dua atau banyak orang dengan fungsinya masing-masing untuk meraih goal. Juga ada leading yang berfungsi untuk memotivasi, membina, memberikan petunjuk, melakukan seleksi, dan berkomunikasi, serta menyelesaikan konflik. Kemudian yang terakhir adalah controlling, di mana fungsi controlling ini adalah untuk memonitor segala aktivitas agar semua yang direncanakan sesuai dan tepat gitu ya. Itu sebabnya semuanya itu adalah supporting dari planning. Dalam planning itulah semua penentunya sehingga harus matang. Di mana planning yang bagus adalah planning yang zero mistake, efektif, efisien, dan penuh dengan inovasi-inovasi dan kreativitas agar tidak semakin membengkakkan anggaran dari organisasi ataupun institusi. Di sini bisa kita kembangkan menjadi bahwa manajer yang ada di dalam manajemen berkewajiban merencanakan, membimbing, dan mengevaluasi seluruh kegiatan di unitnya secara berkesinambungan dalam meraih tujuan organisasi. Menurut Mintzberg, ada 10 manajemen role dengan 3 kategori. Kategori pertama adalah interpersonal. Di dalam interpersonal itu ada sosok atau figur, di mana seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Sehingga seorang manajer diharapkan menjadi sumber inspirasi dan melakukan hal-hal seremonial. Dalam interpersonal yang kedua adalah ada sebagai pemimpin. Seorang manajer bertugas sebagai pemimpin di dalam tim
departemen atau organisasinya menyeleksi dan melatih karyawannya serta mengelola kinerja, termasuk juga memotivasi karyawannya. Sebagai penghubung atau liaison, seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Di sini adalah bertujuan untuk membangun jejaring di mana di era sekarang ini networking sangat dibutuhkan. Kita memasuki peran kedua, information role, di mana peran informasional ini adalah seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi, penerima informasi, penganalisis informasi, dan pengelola informasi untuk disampaikan kepada lembaga, institusi, atau organisasinya. Kategori ketiga, decisional role. Seorang manajer juga berperan sebagai wirausaha, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa seorang leader atau seorang manajer dalam manajemen itu benar-benar harus menguasai nyawa atau konsep dari sebuah organisasi yang goalnya sekali lagi kembali ke tujuan masing-masing organisasi atau institusinya masing-masing. Baiklah, setelah memahami semuanya, maka kita kembali lagi ke kajian perilaku organisasi, yaitu merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok, ataupun individual. Selanjutnya, salah satu perilaku yang memberi dampak pada perilaku organisasi tersebut adalah perilaku kewarganegaraan organisasi atau organizational citizenship behavior. Untuk mengangkat teori ini, saya ingin mengupas sebuah artikel tentang OCB atau Organizational Citizenship Behavior dalam sebuah jurnal, dan kita pelajari theoretical framework dari sebuah artikel ilmiah. Baiklah, untuk mulai mengkaji teori di artikel ilmiah, pertama-tama kita harus mencari artikelnya dulu di sebuah jurnal. Kita coba jurnal Sinergi, Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. Kita masuk ke browser. Kemudian kita menemukan ini, ada e-jurnal Unitomo, kita klik. Nah, ini sudah keluar jurnalnya. Karena saya sebelumnya juga sudah browsing, kita langsung masuk aja ke terbitan jurnalnya, arsip. Ini sudah ada beberapa terbitan. Kita langsung saja ke vol 8 nomor 1. Nah, di sini ada artikel yang menggunakan variabel OCB. Kita klik di sini. Kita bisa download full text-nya dengan PDF. Nah, ini adalah downloadnya. Dari judul ini kita bisa lihat bahwa penelitian ini menggunakan variabel transformational leadership effect. Jadi efek kepemimpinan transformasional terhadap OCB dan organizational commitment by mediation job satisfaction, gitu ya. Oke, jika kita lihat di abstrak, menggunakan 100 sampel dan teknik samplingnya menggunakan proporsional random sampling dengan menggunakan SAM. Amos versi 21. Nah, kita akan masuk ke
theoretical framework dari OCB. Saya akan besarkan untuk yang OCB. Oke. Organizational citizenship behavior. Jadi di sini ini menurut Huang ada 3 kategori perilaku pekerja, yaitu berpartisipasi, terikat dan berada dalam suatu organisasi, kemudian memiliki pekerjaan dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh organisasi. Dan yang ketiga, melakukan aktivitas inovatif dan spontan melebihi persepsi perannya dalam organisasi. Kategori yang terakhir sering disebut sebagai perilaku warga organisasi atau OCB atau perilaku peran ekstra. Nah, kemudian di bait yang kedua disebutkan bahwa Robbins mendefinisikan OCB sebagai pilihan perilaku yang tidak menjadi bagian dari tugas kerja formal anggota, tetapi untuk mendukung berfungsinya organisasi secara efektif, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat indikator-indikator dari variabel OCB. Di sini ada 4 indikator. Ada smoking behavior. Smoking behavior ini adalah karakter yang tidak memberikan manfaat gitu ya. Memberikan manfaat justru lebih banyak merugikan. Sedangkan yang kedua adalah perilaku individu yang menguntungkan. Dan yang ketiga, perilaku yang tergantung pada setiap individu untuk meningkatkan atau menghilangkan perilaku negatif di tempat kerja. Kemudian yang keempat adalah perilaku yang berdampak pada penciptaan efektivitas. Begitu. Jadi ini adalah teori-teori dari OCB. OCB ini sangat berpengaruh secara personal terhadap organizational behavior. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat, khususnya untuk para pelajar-pelajar baik di kelas menengah maupun di perguruan tinggi yang sedang sibuk mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia, atau para pemimpin-pemimpin besar yang siap menjadi pemimpin pasti sudah lulus dengan materi ini. Terima kasih.